Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kevin Phillips Tanamas dengan NPM 220711789, Daniel Dwi Ananto dengan NPM 220711801, dan saya sendiri Yakobus Dimajuan Widastama dengan NPM 220711807. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami mengenai pariwisata, yaitu pengembangan dari tempat wisata Kebun Binatang Gembira Loka yang berada di Jalan Kebun Raya nomor 2, Yogyakarta 55171. Kebun Binatang Gembira Loka merupakan keinginan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan bentuk kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta dari pemerintah pusat berupa sebuah tempat hiburan. Jadi, pada awalnya Kebun Binatang Gembira Loka ini berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 akan sebuah tempat hiburan yang kemudian dinamakan Kebun Rojo. Ide tersebut diwujudkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan I.R. Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memilih lokasi di sebelah barat Sungai Winongo karena dianggap sebagai tempat yang paling ideal untuk pembangunan Kebun Rojo ini. Namun, akibat dampak Perang Dunia Kedua dan juga pendudukan oleh Jepang, pembangunan Kebun Rojo ini terhenti. Nah, setelah selesainya Perang Dunia Kedua dan pada saat proses pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta kembali ke Jakarta di tahun 1949, muncul ide untuk memberikan kenang-kenangan kepada masyarakat Yogyakarta berupa sebuah tempat hiburan dari pemerintah pusat yang dipelopori oleh John Lewis Madi dan Hadi Esra. Yang kemudian ide tersebut tertuju dan diputuskan untuk melanjutkan Kebun Rojo. Ide tersebut mulai dilakukan pembangunan pada tahun 1953 dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta hingga selesai, dan puncaknya pada tahun 1959 dengan koleksi satwa yang dimiliki Kebun Binatang Gembira Loka menjadi lebih lengkap. Kami melakukan survei lapangan secara langsung datang ke Kebun Binatang Gembira Loka. Saat berada di lokasi, kami menyempatkan untuk melakukan wawancara kepada salah satu petugas di sana. Kami melakukan wawancara di area reptil dengan seorang petugas penjaga iguana. Kami mendapat jawaban sebelum dan sesudah pandemi. Pada saat pandemi, pemotongan karyawan yang terjadi sebanyak 67% dari jumlah awal karyawan, yaitu dari 600 karyawan menjadi 200 karyawan, dan terjadi penutupan sementara selama 2 tahun. Kemudian setelah pandemi, pemulihan ekonomi mulai berjalan secara bertahap dan adanya penambahan satwa di Kebun Binatang Gembira Loka. Halo, nama saya Kevin Phillips Tanamas dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi kami terhadap Kebun Binatang Gembira Loka yang beberapa saat yang lalu kami kunjungi dan melakukan pengamatan di sana. Kami dapat menyimpulkan beberapa masalah yang terdapat di Gembira Loka pada saat kami melakukan pengamatan. Yang pertama adalah kurangnya kursi untuk beristirahat. Jumlah kursi di Gembira Loka ini masih relatif terlalu sedikit, sehingga pengunjung akan mudah cepat lelah ketika berkunjung ke Gembira Loka ini. Nah, yang kedua adalah penempatan kantin yang kurang ideal. Menurut kami, penempatan kantin terlalu menumpuk di awal dan di akhir pintu masuk, sehingga kurang tersebar merata di seluruh area Kebun Binatang Gembira Loka ini. Ketiga adalah banyaknya spot kosong di area pintu barat dan pintu keluar, sehingga menurut kami bisa ditempatkan beberapa seperti kandang satwa, kantin, atau tempat istirahat bisa ditambahkan di sana. Yang keempat adalah jalan yang kurang rata di sekitar pintu keluar, sehingga jalan ini relatif licin di beberapa area kebun binatang, seperti tadi yang saya sebutkan di area pintu keluar dan di dekat tempat kuda nil.
Jalan yang kurang rata ini dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan, seperti terpeleset ketika berkunjung karena relatif licin pada saat musim hujan. Nah, tadi kami telah menyebutkan beberapa masalah dari yang kami temui di Galoka ini. Nah, untuk solusi, kami juga memiliki beberapa solusi untuk permasalahan tadi. Yang pertama, menambahkan tempat duduk pada spot yang terdapat pohon rindang dan tempat yang luas. Nah, penambahan tempat duduk ini terlebih untuk mengisi spot-spot kosong yang tadi sudah kami sebutkan sebelumnya, terutama di dekat pintu keluar, di dekat pohon rindang, seharusnya bisa ditambahkan beberapa kursi untuk beristirahat. Yang kedua adalah penempatan kantin atau tempat makan seharusnya di setiap seperempat jalur. Nah, ini maksudnya ini buat pemerataan penempatan kantin, jadi tidak menumpuk di area awal masuk dan area terakhir keluar. Maksud kami di sini adalah menempatkan kantin di setiap area seperempat area kebun binatang Gembiraloka ini. Dengan catatan area yang kami tempatkan sebagai kantin ini jauh dari kotoran hewan yang dapat mengganggu dan mencemari udara bagi pengunjung yang sedang beristirahat di kantin tersebut. Nah, yang ketiga adalah penambahan gerai atau stand atau papan di beberapa spot yang masih kiranya kosong dan juga masih relatif kosong seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa ditambahkan beberapa gerai atau tempat beristirahat yang tadi. Nah, yang terakhir adalah dengan penambalan jalan, bisa dengan paving block, bisa diubah menjadi pergerigi tangga agar jalan sama rata. Untuk tangga serta jalan menurun harus diberi tekstur agar tidak licin pada saat musim hujan tiba. Untuk jalan yang kurang rata ini sebenarnya hanya terletak pada pintu keluar Gembiraloka ini. Jadi menurut kami dapat ditambahkan beberapa paving block gitu atau tangga tadi agar tidak ada pengunjung yang terpeleset pada saat musim hujan. Nah, sekian dari masalah dan solusinya. Terima kasih. Halo, nama saya Daniel Dwi Anando dari kelompok 1 akan menjelaskan fasilitas dan penambahan unsur IT yang ditambahkan pada Gembiraloka ini. Penambahan unsur IT pada kelompok Gembiraloka ini adalah pertama, pembaruan pada biodata di setiap kandang dengan layar touchscreen dan penambahan semacam games pada touchscreen tersebut supaya menarik para pengunjung, terutama pada anak-anak yang menjagai hal tersebut untuk mengetahui hewan dan yang pengunjung kunjungi. Kedua, pembaruan sistem scan tiket supaya mempercepat pengunjung untuk masuk ke dalam Gembiraloka ini. Fasilitas yang diberikan oleh Gembiraloka antara lain, pertama kali memasuki area Gembiraloka, pengunjung akan disuguhi dengan pohon besar dan sebagian ada yang langka. Spot pertama adalah museum yang berisi display asli flora dan fauna yang diawetkan. Pengunjung di sini bisa menimba ilmu karena tiap display flora dan fauna terdapat keterangan nama Latin maupun habitat aslinya. Rumah satwa atau kandang satwa. Gembiraloka juga menyuguhkan rumah satwa yang didesain demikian rupa sehingga nyaman ditempati oleh satwa yang tinggal. Rumah satwa yang terbuka ditempati oleh gajah, orangutan, babun, beruang madu, kuda nil, rusa, kancil, dan beberapa reptil dan amfibi lainnya. Untuk yang tertutup ditempati harimau, simpanse, ular, burung, ikan, dan penguin. Bird Park Area. Rumah burung di Gembiraloka dibuat tertutup menggunakan jaring-jaring. Reptil dan amfibi park. Lokasi ini berisi semua hewan-hewan reptil dan amfibi. Kita bisa melihat ular di kandangnya dalam jarak dekat. Bahkan buaya, komodo, kadal, dan kawan-kawan bisa kamu temukan di sini. Tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi hewan-hewan ini ada yang didatangkan dari luar negeri. Area akuarium ikan tawar.
Tidak hanya hewan darat, Gembira Loka juga menyediakan area akuarium yang berisi ikan-ikan air tawar dan ikan hias. Lokasi ini berisi kurang lebih 20 akuarium besar yang disusun berjajaran. Kolam tangkap, terapi ikan, dan wahana rekreasi air. Di dekat area akuarium terdapat kolam tangkap yang berisi banyak ikan. Pengunjung dapat menangkap ikan langsung dengan tangan di sini, tapi tidak boleh dibawa pulang. Sedangkan rekreasi air di Gembira Loka sangat banyak. Tepat di tengah kebun binatang ada danau buatan, mau main speedboat dan lainnya bisa. Ingin bermain banana boat bisa, ingin santai sejuk keliling danau menggunakan perahu juga bisa. Pilihan lain genjot sepeda, ada BPA yang bisa digenjot. Tiketnya sekitar 15.000 per kapal, bisa muat 2 orang dewasa. Atraksi hewan terampil. Satwa-satwa yang dapat kita kunjungi antara lain kakak tua jambul, kuning, linsan, burung kangkarang, dan julang emas. Atraksi digelar pada jadwal tertentu. Foto dan pegang satwa langsung satwa. Pengunjung dapat langsung memegang ular, piton, biawak, kura-kura maupun burung secara langsung, dan ada pendamping oleh petugas Gembira Loka tersebut. Wisata tunggang, feeding time, dan kereta keliling. Bagi anak-anak yang ingin bermainkan kendaraan, pihak Gembira Loka menyediakan area bermain ATV, arena labirin, dan kereta keliling. Dan terakhir, musola, food court, free wifi, dan souvenir. Ada 2 musola yang terdapat pada Gembira Loka, dan lokasi food court juga ada, dan ada bermacam-macam snack, makanan dan snack. Progres 2 yang didapatkan pada kelompok kami adalah penambahan hasil wawancara, penambahan masalah dan solusi, penambahan gambar dan ilustrasi, dan penambahan informasi yang dijelaskan pada kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.